like a flower that is losing its petals. I saw people losing their head. There are too. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muratin SPD MM, dosen di Setia Tribhuwana Bekasi, mulai bergabung sejak tahun 2015 pada program studi manajemen dan dipercaya mengampu mata kuliah metodologi penelitian dan statistik. Pada hari ini saya akan melaksanakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi penelitian dengan bobot 3 SKS. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah menggunakan teknik inquiry dan konvensional, yaitu ceramah, tanya jawab, dan problem solving. Sebelum menjelaskan teknik pengajaran, terlebih dulu saya akan mendeskripsikan pada mata kuliah metodologi penelitian. Deskripsi mata kuliah metodologi penelitian ini merupakan pembelajaran tentang prinsip-prinsip dan metode penelitian yang akan digunakan kelak pada saat melakukan penelitian atau tugas akhir. Mahasiswa mempelajari tentang pengertian, pengetahuan, ilmu dan filsafat dan etika dalam penelitian. Kemudian merumuskan masalah, membuat rancangan penelitian dengan metode yang dipilihnya. Kemudian mengumpulkan data, mengolah data hasil dari penelitian. Kemudian menentukan alat ukur untuk pengukuran dan menyusun proposal penelitian. Oke, dari deskripsi tersebut kemudian dituangkan dalam materi perkuliahan yang dilakukan pada setiap pertemuan selama 14 kali pertemuan. Sedangkan CPR pembelajaran luaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mengampu, merancang, dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, serta menganalisis dan menginterpretasikan data dengan tepat. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah kerekayasaan penelitian di bidangnya. Ketiga, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang isu-isu serta wawasan yang luas yang berkaitan dengan penelitian. Keempat, yang terakhir, mahasiswa memiliki tanggung jawab dan etika profesional dalam menyelesaikan penelitian. Untuk mencapai CPL pada materi kuliah metodologi penelitian ini, kita mengadakan perkuliahan selama 14 kali pertemuan, ditambah 1 ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Setiap kali pertemuan dalam perkuliahan, saya mengajar dengan menggunakan proyektor atau infokus dan papan tulis yang sudah disediakan oleh pihak kampus, sehingga proses pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan baik setiap kali pertemuan. Pada setiap kali pertemuan saya awali dengan salam pembuka, menyampaikan tujuan pembelajaran, review materi sebelumnya, menyampaikan materi pembelajaran, tanya jawab, menyimpulkan materi, menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan menutup pembelajaran. Pada awal perkuliahan, saya selalu melakukan review terhadap perkuliahan sebelumnya. Hal ini sangat membantu bagi mahasiswa untuk mengingat materi yang telah diberikan. Penyampaian materi pada awal perkuliahan saya lakukan dengan metode konvensional berupa tanya jawab dan ceramah, menggunakan slide presentasi serta menulis di papan tulis untuk mempertajam penjelasan terhadap poin-poin materi tertentu. Dengan langkah
tersebut, perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Untuk metode problem solving pada pembelajaran metode penelitian, saya sarankan untuk mengakses aplikasi Google Mail dan Drive agar pembelajaran dapat menjadi lebih berkualitas. Di akhir perkuliahan, saya memberi tugas untuk membuat proposal penelitian. Mahasiswa disarankan agar terjun ke lapangan, berkunjung ke perusahaan atau pada masyarakat, dan atau dalam menyebarkan angket di lapangan. Untuk pembelajaran metodologi penelitian dengan metode inquiry, saya menyampaikan pembelajarannya dengan cara berpikir ilmiah, di mana siswa diharapkan mampu mengasimilasi atau konsep atau prinsip. Misalnya dalam melakukan penelitian pertama yang dilakukan mahasiswa yaitu mengamati, kemudian menggolongkan, dan membuat dugaan untuk menjelaskan masalah suatu penelitian. Kemudian cara mengukur dan membuat kesimpulan dalam suatu penulisan baik proposal maupun karya ilmiah atau skripsi. Kemudian mengarahkan mahasiswa untuk membaca jurnal-jurnal penelitian, membaca teori-teori dari buku-buku yang terbaru, dan penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan. Semua dapat diakses melalui internet yang sudah disediakan oleh kampus. Untuk bobot penilaian dalam perkuliahan materi metodologi penelitian, saya memberi bobot untuk kuis 10%. Untuk tugas 20%, kehadiran 40%, UTS 15%, UAS 15%. Itulah bobot penelitian yang saya berikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mendapat nilai yang memuaskan sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai sekarang pertemuan ke-11 akan membahas tentang proposal penelitian. Tapi sebelumnya silakan berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, saya akan mengingatkan kembali kepada kalian semua tentang pelajaran minggu lalu. Apa itu pelajaran minggu lalu? Masih ingat? Masih. Apa tuh? Tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif untuk bentuk penelitian ya. Nah, sekarang hari ini mencoba membuat proposal penelitian ya. Oke. Ibu mau bertanya, apa itu proposal? Proposal apa? Lupa, Bu. Lupa. Proposal apa? Ada yang tahu kan kemarin udah disinggung-singgung. Oh, nggak tahu ya. Masa sih? Lah nggak ingat baru seminggu. Oke, apa itu proposal? Coba dibaca. Suatu usulan penelitian yang merupakan suatu rencana kerja yang tertulis atau garis besar yang menyatakan maksud atau naskah rencana yang menjelaskan tentang apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan untuk siapa proposal penelitian tersebut akan dilaksanakan. Oke, proposal itu tidak hanya dibuat untuk penyusunan skripsi saja, tetapi dibuat pada saat kamu bekerja di perusahaan apapun bikin proposal. Kayak seperti kamu nanti semester 7 itu kan sudah mempersiapkan akan mengadakan penelitian. Berarti kamu harus punya proposal terlebih dahulu untuk mendaftar penelitian ke perusahaan. Jadi ke perusahaan itu tidak boleh hanya sekonyong-konyong bawa diri, Pak, saya mau penelitian di sini, boleh nggak? Itu tidak boleh ya, ada etikanya. Jadi harus bawa proposal ya ke HDR atau ke apa. Saya kepingin penelitian di sini Bapak, proposalnya ini judulnya ini seperti ini, apa berkenan. Ya kalau SDM itu senang sekali perusahaan ya, tapi kalau keuangan ya agak-agak sulit karena keuangan itu kan privasi ya.
Oke, jadi nanti kalau persiapan proposal itu untuk ke sana. Kamu mau menyusun skripsi juga proposal dulu yang dibuat ya, seperti yang tugas waktu kuliah kemarin kan suruh membuat proposal yang grup ya. Nah, berarti itu bisa dipakai untuk kelanjutan ya. Oke, sekarang setelah proposal penelitian. Ada yang ngerti? Penelitian itu mencari ilmu, mencari sesuatu, benar nggak? Nah, Belum tentu. Coba apa itu di situ? Apa itu penelitian? Coba. adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan atau memproses dan menginterpretasi data. Yang kedua, dalam proses tersebut butuh keahlian tertentu dan keahlian yang dibutuhkan adalah metode penelitian. Oke, ya, membawa metode penelitian. Kita tahu ya, proposal penelitian sudah tahu. Oke, lanjutnya adalah kita dalam menyusun proposal, pertama adalah kamu sudah mempunyai judul. Nah, setelah judul, kamu mencari masalah, ya, ada permasalahan nanti untuk di bab 1. Jadi bab 1 misalnya dalam perusahaan itu tadinya itu seperti fenomenanya itu agak rame, agak sebegitunya. Setelah ada corona, menurun gratis, dan itu kan permasalahan yang sangat pelik ya. Itu nanti dituangkan di latar belakang. Nah, sesudah latar belakang, kemudian di dalam proposal itu ada perumusan masalah ya. Nah, perumusan masalah ini tidak boleh lepas dari judul ya. Misalnya judulnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan ya. Jadi ya rumusan masalahnya ya, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Tidak boleh lepas dari judul ya. Kemudian ada lagi nih tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga tidak boleh lepas dari judul. Misalnya tujuan penelitian karena judulnya tadi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, jadi untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hanya tujuannya adalah untuk mengetahui, ditambah untuk mengetahui doang ya. Nah, kalau dua variabel ya udah seperti itu doang. Cuman rumusan masalah dua aja, satu doang. Nah, tapi di sini penerapannya ada dua. Ada korelasi dan ada regresi yang seperti diterangkan minggu lalu. Kalau judul yang korelasi itu ada hubungan. Kalau hubungan itu dengan ya, kualitas, apakah kualitas pelayanan berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Kalau pengaruh regresinya apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jadi kalau korelasi hubungan, kalau regresi berpengaruh. Udah tahu ya? Oke. Kemudian ada lagi nih setelah tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian ya. Di proposal ada manfaat penelitian. Ya, kita udah nulis capek-capek, maksud tidak ada manfaatnya ya, harus ada manfaatnya. Manfaat penelitiannya pertama untuk perusahaan sebagai kebijakan ya. Kemudian berikutnya adalah untuk institusi ya, menambah referensi. Ketiganya adalah untuk si peneliti sendiri ya, karena ya siapa tahu setelah lulus S1 nanti S2, S3 jadi untuk penelitian lanjutnya seperti itu ya. Nah, udah manfaat penelitian, baru kita nulis sistematika penulisan ya. Sistematika penulisan itu dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 isinya itu latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Bab 2 isinya adalah landasan teori, yang di dalam landasan teori itu membahas tentang teori-teori dari variabel itu. Kemudian penelitian terdahulu, artinya penelitian-penelitian yang
sudah diteliti orang lain, seperti itu ya. Misalnya kalau belum ada yang meneliti, berarti baru penelitiannya ya. Kemudian setelah penelitian terdahulu, kemudian kerangka pikir. Nah, kerangka pikir itu ditulis dalam papan tulis ya. Misalnya kalau kalau cuman 2 variabel itu cuman kotak-kotak doang itu ya, nanti kita tulis di papan tulis supaya kalian itu tahu ya. Untuk 2 variabel itu cuman seperti ini aja ya. Nah, seperti ini ke sini. Jadi ini yang kualitas pelayanan, E, kemudian kepuasan pelanggan, Y, gitu ya. Nah, itu nanti ini artinya kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kualitas pelayan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Balik, ya. Nah, setelah itu kemudian hipotesis, ya. Tahu hipotesis? Masih ingat nggak? Udah waktu ini hipotesis. Ayo deh yang ingat. Minggu lalu. Dugaan sementara masih ingat. Aduh, jangan dilupain begitu ya. Nah, nanti pada saat menyusun hipotesis juga tidak boleh terlepas dari judul. Harus judulnya kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Satunya lagi yang regresi apa yuk? Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, ya. Itu di bab 2 ya. Nah, kemudian yang di bab 3. Bab 3 itu isinya sejarah umum perusahaan, itu penelitian yang tempat penelitian ya. Nanti sejarahnya ada di bab 3. Nah, setelah sudah di bab 3, berarti kan ada lanjutannya ya. Desain penelitian. Nah, desain penelitian itu adalah menentukan rencananya ya. Saya akan merencanakan penelitian apa penelitian kuantitatif, apa penelitian kualitatif ya. Kalau penelitian kuantitatif itu ada variabelnya, variabel bebas dan variabel terikat. Kalau penelitian kualitatif itu ciri-cirinya adalah ada triangulansi ya. Dari sini ada yang mau bertanya dulu? Bab 1, bab 2 ada yang mau bertanya? Ya, bab 1 tadi yang tentang masalah penelitian, urusan masalah. Ada yang mau nanya? Jangan dilupain, udah dapat itu dulu penelitian. Apa ayo? Ayo, apa? Ada yang mau nanya? Tanya. Apa ya? Nggak ada yang nanya, Bu. Oke, kita lanjut ya, yang bab 3 ya. Setelah desain penelitian, kita ada tahapan penelitian. Ya, tahapan penelitian itu pertama kita itu merencanakan penelitian di mana. Ya, kayak tadi yang Ibu sudah singgung-singgung ya. Kita rencana mau penelitian di perusahaan itu. Ya, kita harus siap proposal, siap mental, siap duit. Ya, itu tahapan penelitian yang pertama. Ya. Nah, keduanya kita sudah sudah mempunyai semua ilmu yang akan dituangkan dalam skripsi, ya, termasuk nanti kamu ditanya, kamu di sini mau ngapain? Mau penelitian, Pak? Ya, paling tidak kan nyebarin angket, ya, seperti itu. Oke. Sesudah tahapan penelitian, kemudian populasi dan sampel, itu untuk penelitian kuantitatif, ya. Penelitian kuantitatif, kalau penelitian kualitatif tidak ada populasi dan sampel, ya. Kalau penelitian kuantitatif, populasinya adalah siapa? Populasi ini siapa? Orang. Sampelnya
Sampelnya bagian dari populasi. Ya, misalnya orangnya, pegawainya ini 500. Sampelnya nanti dihitung dengan rumus Lovin. Dapatnya berapa? 500 dibagi dengan taraf misalnya 10% gitu ya. Nanti dihitung dengan rumus Lovin, hasilnya itu sebagai sampel. Setelah sudah mengerti sampel, kamu mulai menulis kuesioner sejumlah sampel itu, kemudian diuji cobakan. Setelah diuji cobakan, kemudian kamu ukur dengan SPSS, datanya itu setelah terkumpul dituangin di SPSS, dimasuk-masukin, kemudian diuji coba dengan SPSS. Apakah datanya valid atau tidak? Ya, kalau sudah valid ya sudah teruskan. Tapi kalau yang belum valid, ya bikin pertanyaannya 15, yang tidak valid 5, 10 itu masih bisa dijadikan data. Ya, seperti itu. Kemudian tahap tempat dan apa? Lokasi dan waktu penelitian. Ya, lokasinya di perusahaan itu. Nanti waktunya dibuat tabel. Jadi nanti ditulis nih bulan apa penelitian, bulan apa, tahun berapa, ya. Itu. Jadi, nah setelah itu setelah itu data dan sumber data. Ya, datanya tuh data primer dan data sekunder. Data primernya adalah yang diperoleh langsung dari perusahaan. Misalnya apa? Kuesioner. Kalau penelitian kuantitatif, ya. Nah, data sekundernya diperoleh dari mana? Dari luar perusahaan boleh, dari dalam perusahaan boleh. Itu merupakan kayak sejarah-sejarah yang sudah terdokumentasi, ya, sudah dibuat dokumen, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu terus teknik pengumpulan data. Ya, teknik pengumpulan data itu kamu nyebarin angket, wawancara, dokumentasi, terus ke perpustakaan mencari dokumen-dokumen, mencari jurnal, buku-buku yang terbaru untuk dituangkan di teori seperti itu. Nah, setelah teknik pengumpul data, kemudian definisi operasional. Definisi operasional itu merupakan indikator-indikatornya yang tertuang di bab 2, ya. Nah, nanti di situ ada definisinya apa, tiap variabel, kemudian indikatornya apa saja, ukurannya apa, seperti itu. Nah, kemudian instrumen itu instrumen itu apa? Alat ukur. Memakai apa? Masih ingat? Skala Likert, masih ingat ya? Skala Likert yang pakai misalnya sangat setuju, nilainya 5. Setuju, nilainya 4. Iya, itu untuk membuat angket kan memakai skala Likert ukurannya. Masih ingat kan? Atau nanti semester 7 udah. Likert itu suka berarti ya. Tahap. Oke, ya. Setelah itu kita misalnya, ini kan yang penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif itu tidak ada instrumennya ada. Instrumennya adalah diri sendiri, ya, si penulis sendiri. Nah, populasi dan sampelnya itu kalau penelitian kualitatif itu informan, ya. Jadi beda seperti itu, ya. Nah, itu untuk proposal sampai segitu aja. Ya. Jadi ada pertanyaan? Nah, kalau udah skripsi udah lain lagi sampai bab 4. Berarti proposal sama skripsi beda? Beda, kalau proposal itu cuma sampai bab 3 aja, ya. Nanti di bab 3, tapi kalau sudah skripsi udah sampai bab 4, bab 5, sampai daftar pustaka. Kalau proposal ada daftar pustakaannya karena ada teorinya, ya. Nah, teori itu ada indikatornya, ya. Indikator itu sebagai alat ukur untuk instrumen itu, untuk membuat kuesioner. Ada pertanyaan? Ya, cukup sih Bu. Cukup jelas. Kalau memang nanti ada pertanyaan kita tanya lagi sama Ibu langsung. Oh begitu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk minggu
yang akan datang, siap-siap saja kita mulai membahas tentang uji klasikal. Nah, uji klasikal itu nanti untuk dibahas di bab 4-nya ya. Uji klasikal itu menguji instrumen yang sudah punya, seperti itu ya. Jadi nanti diuji, ada uji normalitas Kolmogorov, Smirnov, ada PP plot, ada histogram, ada heterokedasitas, ada uji T, uji F, ada regresi. Kalau 2 variabel regresi sederhana, kalau 3 variabel regresi apa? Kalau 2 sederhana, kalau regresi apa? Yuk, berganda. Lupa semua. Aduh. Loh, sebentar lagi loh. Oke ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Ya, untuk tugas minggu depan kuis aja. Ya, tugasnya tidak ada, tapi untuk kuis, untuk persiapan menghitung hasil korelasi hasil penelitian. Oke ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi membahas sistematika penulisan dari bab 1 sampai bab 3, sekarang dilanjutkan dengan cara membuat judul ya. Cara membuat judul, sifat dan jenis penelitian nih. Misalnya hubungan, kayak tadi udah dicontohin ya. Hubungan adalah uji korelasi. Salah satu cirinya menggunakan kata dengan. Tadi kan sudah kan? Ya. Oke. Kemudian hubungan, misalnya contohnya hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar anak. Kayak tadi contohnya kan hubungan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, gitu kan? Oke. Nah, sekarang yang di bawahnya nih, tadi analisis atau pengaruh memakai uji regresi. Kalau uji regresi apa? Pengaruh. Pengaruh apa juga tadi judulnya? Pengaruh kualitas Pelayanan. terhadap kepuasan pelanggan. Good ya. Jadi kalau korelasi itu apa? Hubungan. Kalau regresi pengaruh. Nah, seperti itu ya. Tadi siapa nih judulnya? Apa judulnya? Judulnya apa? Pengaruh disiplin dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Mayora. Oke. Kalau begitu ada ciri-cirinya dan ya. Kalau hubungan kualitas pelayanan berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Kemudian kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Tetapi kalau pengaruh disiplin dan kemampuan terhadap kinerja karyawan, berarti kita memakai ciri-ciri dan. Nah, itu adalah regresi berganda. Kalau 2 regresi sederhana, ya. Nah, kemudian objek penelitian. Objek penelitiannya adalah, kalau tadi adalah variabelnya bebas dan terikat. Kalau 2 variabel ya, bebas dan terikat. Tetapi kalau 3 variabel adalah 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya apa? Ayo, lupa. Variabel bebasnya tadi apa? Kalau ketiga, kalau kamu variabel bebasnya apa? Kualitas pelayanan. Kalau variabel terikatnya? Kepuasan pelanggan. Oke. Ini variabel bebasnya? Kamu ngapain sih? Aduh, disiplin dan kemampuan. Itu variabel bebasnya. Kamu apa? Kamu apa? Sama. Ih, terus dengerin apa tadi? Diem aja. Oke, udah? Oke ya, kita cukupan sedikit. Udah cukup kan ya? Udah cukup sekian ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke ya. Untuk tugas selanjutnya sudah dikatakan tadi. Kemudian minggu depan ada persiapan apa lagi? Kuis ya, kuis 10 menit.
Kemudian ada tugas lagi akan menghitung hasil penelitian. Oke. Cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.